Jadi padahal belum nikah tapi satu kamar, jadi makan bareng. Emang AA tuh orangnya seneng sih. Orang tua gimana? Gue netes lagi mata gue. Hal-hal begitu yang ngedrop Nova duluan nih. Mulai rapuh aja gitu. Jasmani lahir batin sehat ya. Insyaallah. Pernah kerja jadi kuli bangunan gitu. Masa kecilnya Mbak Nova dan yang lain sama Ayus gimana? Dari kecil begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali di podcast Bid'ah, bicara tentang hidayah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin sempat dia viral beberapa waktu lalu, yaitu adik daripada musisi, dibilang musisi ya, yaitu Kanova, adik Bang Ayus. Ya, assalamualaikum. Ustazah Bekhair. Ya, lakinya Ustadz gimana? Pilih Ustazah. Ya kan? Sehat Kanova? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Makasih banyak udah mampir ke Basecamp Biker Zawa dan mau di Bid'ah sini. Ini Bid'ah kita bukan Bid'ah yang gimana-gimana ya. Bukan Bid'ah doalah segala macam. Bid'ah bicara tentang hidayah. Artinya kita ke depan akan membahas tentang apa sih yang bisa kita petik dalam sebuah kisah dalam kehidupan gitu. Kanova sehat ya? Sehat insyaallah, alhamdulillah sehat sih. Sehat ya? Jasmani lahir batin sehat ya? Insyaallah. Nggak ada pikiran gimana ya? Nggak ada yang nyangkut ya? Takutnya kan ada kepikiran gimana. Karena kesehatan itu bukan berarti hanya kesehatan fisik semata. Kesehatan jasmani, pikiran kita ini juga harus sehat. Banyak orang istirahat, cuman masih badan capek. Badannya ngerasa capek. Dia tidur nih. Tidur cuman badannya kok masih capek, masih ngantuk. Karena pikirannya nggak istirahat. Maka ditanya, Nova, pikiran sama jasmani rohani sehat ya? Insyaallah sehat. Oke, mana Pak? Sekarang lagi sibuk apa? Ngajar sih. Ngajar apa? Ngajar TK. Masya Allah. Udah dibilang ustazah begini nih. Ustazah. TK di mana? Di Universitas Negeri Jakarta. Sebentar. Laboratoriumnya. Tar dulu. TK. Iya. Di universitas. Anak kuliah? Bukan. Jadi Nova tuh di laboratorium untuk pendidikan anak usia dini. Oh, padahal impian hari mana jadi guru TK dia tuh. Yeah. Serius? Iya, seru. Iya. Sekarang malah ngurusin anak TK. Aku ngomong laki ya. Ya Allah. Terus udah berapa lama ngajar? Mulai ngajarnya sih udah lama banget, dari tahun 2007, dari pas lulus sekolah. Berarti udah emang dari dulu ingin mendapatkan keceriaan bersama anak-anak gitu ya. Insya Allah, khair insya Allah. Terus apa namanya, orang tua gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Nggak ada pikiran-pikiran juga ya? Ya, insya Allah sehat. Benar. Iya. Orang tua lagi tinggal di mana sekarang? Ada di rumah. Tinggal di daerah mana? Tahu dong, di rumah. Gak mungkin kan kemah. Di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ayah ibu lengkap pasti deh semua? Lengkap, alhamdulillah masih lengkap, masih sehat. Alhamdulillah. Wah, apa namanya, Kak Nova tuh. Ada berapa bersaudara? 5. Yang pertama Ayus. Oh, Ayus pertama. Iya, kedua Nova. Terus di bawah Nova ada perempuan, Bella. Terus keempat, kelima laki-laki. Oh, nah Kak Nova umur berapa berarti? 33 tahun. 33. Bang Ayus beda berapa tahun Bang Ayus? Sama AA beda 3 tahun. Oh, semuanya 3 tahun? Enggak, Nova sama AA beda 3 tahun. Nova sama Ade beda 4 tahun. Oh, sama yang paling kecil juga? Sama yang paling kecil jauh. Oh, jauh banget? Udah pernah nikah mereka? Yang bontot sih belum. Yang paling kecil belum, Masya Allah. Terus mereka lagi pada kerja dan kuliah. Ada yang kuliah atau? Yang bontot lagi menuntut ilmu nih insya Allah. Mudah-mudahan doain jadi hafiz Quran. Oh, di pondok? Iya. Masya Allah. Di pondok mana? Di Sulaimaniyah. Sekarang lagi ditempatin di Pati, Jawa Timur. Oh, Pati. Ajib. Nah,
Berarti kan saudara-saudara ini kan lagi pada sibuk, ada yang mondok, ada yang kerja, ada yang rumah tangga gitu kan ya. Iya. Berapa lama sekali itu biasanya kalau sekeluarga itu ada kumpul bareng, apakah sebulan sekali? Ada nggak? Kalau yang diwaktuin sih biasanya pas arisan ya 1 bulan sekali gitu. Tapi selain 1 bulan sekali juga ya kadang-kadang kalau lagi pada bisa ngumpul ya ngumpul aja gitu. Nggak mesti dijadwalin harus tanggal segini harus datang, nggak. Yang lain gue nggak bisa gitu, nggak gitu. Enggak sih, nggak gitu juga. Berarti keakraban saudara-saudara ini emang ngeblend lah ya, artinya cair dan fleksibel. Iya. Dan ketika si adik atau si abang membutuhkan itu saling Insya Allah bisa bantu. Masya Allah. Nah itu harus di keluarga emang arisan berarti harus datang. Ya, wajib. Tidak diwajibkan sih, tapi kita kan namanya keluarga kan pengennya kumpul gitu kan, kangen. Jadi kita mengusahakan diri aja gitu biar bisa kumpul gitu. Oke. Kak Nova, dulu pernah gak sih struggle dalam keluarga? Maksudnya gimana tuh? Ya apa ya, ngelewatin hal-hal yang sulit gitu. Kan orang kan nggak semuanya di jalan titik lurus gitu. Ya di titik yang indah lah, di titik yang nyaman lah. Dia pasti kan pernah mengalami struggleitas dalam keluarga tuh, pernah apa enggak? Pernah lah pasti. Pernah ya? Pernah dong pasti. Ya kayak film-film keluarga cemara gitu. Iya. Pernah gitu? Pernah lah. Pernah ya? Pernah. Dan itu menjadikan kita bahwa pembelajaran ketika masih kecil itu, yang kesulitan yang kita alami ketika kecil ternyata membuahkan hasil, yaitu pendewasaan diri kepada kita sekarang, betul nggak? Iya, setuju. Ya. Jadi seberapa kuat yang kita hadapi dahulu itu memberikan pendidikan bahwa ayo, lu harus sabar, lu harus dewasa dalam menghadapi masalah, lu harus berpikir secara cerdas dan tidak merugikan siapapun, gitu kan? Iya. Nah kalau boleh tahu struggle apa gimana dulu? Sesulit apa? Ya paling kita saling bantu sih, kayak misalnya pernah kan mama kan pintar masak nih, pintar bikin kue gitu. Jadi kita pernah jualan lauk ya, jualan lauk matang gitu. Jadi pagi-pagi tuh bapak yang antar mama subuh-subuh ke pasar gitu. Nanti kita yang di rumah udah nungguin buat ngiris-ngiris, gitu, bantuin masak, nanti bantuin bungkus apalah, pokoknya semuanya ikut bantu-bantu. Itu di usia? Itu waktu itu Nova, kalau di Novanya usia berapa ya? Masih sekolah? Enggak, udah lulus sekolah. Karena kan Nova mondok tuh. Jadi pas lulus sekolah. Tapi pas Novanya lagi mondok pernah ngewarung juga. Ngewarung maksudnya? Ngewarung apa? Buka warung gitu. Oh, oke. Nah, buka warung gitu. Untuk ya ke hal itu, apakah untuk membantu adik-adik untuk melanjutkan sekolah mereka atau gimana? Iya dong, pasti. Iya. Masya Allah. Berapa tahun keadaan begitu? Lama lah, dari kecil sih sampai kita kuliah juga harus cari sendiri gitu. Kuliah cari sendiri? Iya, makanya Nova kan kuliah itu D2 dulu. Itu masih biaya orang tua. Terus pas lanjut karena paham lah ya, maksudnya mama sama bapak masih harus ngebiayain adik nih gitu. Jadi ya udah sambil ngajar, sambil buat bayar kuliah gitu. Jadi dari dulu sih sama sih, AA juga kayak gitu. Kita udah terbiasa untuk mandiri aja gitu. tidak mengandalkan orang lain lah gitu. Dan berusaha tidak menyulitkan orang tua. Berusaha tidak tidak menambah beban orang tua gitu ya. Iya. Malah berusaha jadi menjadi orang yang bisa membantu keluarga untuk meneruskan sekolah adik-adik yang lainnya. Iya, pengennya begitu. Masya Allah. Nah, Bang Ayus dipanggil abang sih dia? AA sebenarnya. Orang mana sih? Sebenarnya orang Betawi. Jadi dulu tuh punya tetangga orang Sunda, manggilnya AA, teteh gitu. Makanya kita Betawi tapi manggilnya AA. Saya juga dipanggilnya teteh gitu. Lah kan Betawi. Iya, tapi seneng sama orang Sunda tuh, enak gitu ngomongnya. Iya, kalau
dia dipanggil AA. Bini gue mah di mana-mana dari Sabang Merauke nih. Bini gue nih, Umi itu lagi jalan ke Aceh, lagi jalan ke kemarin tuh ke NTB. Semua mbak-mbak teh sayang ini di Ambon, woi. Gak ada tete-tete di sini. Gak ada tete-tete di sini. Semua dipakai teteh sama dia, masya Allah. Jadi emang senang dipakai AA emak teteh gitu ya. Iya. Meskipun Betawi. Masya Allah. ada ya orang Betawi pakai teteh sama AA. Nah, Mbak Nova, sosok AA aja ya sosok AA Ayus di mata Mbak Nova gimana? baik banget pokoknya. Bukan cuma di mata Nova, nggak mau nangis nih, jangan nangis. Bukan cuma di mata Nova sih, semua di mata adik-adik, di mata orang tua juga tuh sosok yang sangat baik, peduli banget sama keluarga. Contohnya tuh kayak Nova tuh waktu kuliah gitu, itu AA yang nganterin, terus nanti AA yang jemput gitu. Terus AA tuh emang pekerja keras, jadi AA tuh kerja buat bantu gitu ya, buat bantu keluarga gitu. Buat sekarang juga kan ada adik nih yang lagi masih nuntut ilmu gitu. Jadi ya buat adik gitu. Emang AA tuh orangnya seneng berbagi gitu ke siapapun, seneng berbagi, seneng ngebantu orang gitu. Ibaratnya dia adalah payung kedua di keluarga ya. Yang selalu naungin adik-adiknya gitu. Terus perjuangan Ayus untuk Nova, untuk adik-adik yang lainnya apa aja selain nganterin yang tadi? Banyak. Boleh diceritain nggak satu-satu? Salah satunya deh yang paling berkesan, yang paling ngena, yang nggak bisa dilupakan seumur hidup. Pokoknya A tuh selalu ngelindungin kita, apapun kondisi kita tuh A selalu ngelindungin, selalu ngebantu apa yang lagi kita susah gitu. Gitulah pokoknya. Kalau gitu. Ya perjuangan misalnya kayak apakah dia ada di luar sana abang-abang atau seorang kakak atau abangnya dia nggak makan demi adik-adiknya makan, ada yang begitu. Nah Bang Ayus ini tipe yang seperti apa? Apakah dia ketika adik-adik ada masalah dia pasang barang di depan gue, nggak peduli resiko depan gue, yang penting adik-adik gue selamat? Bisa ceritain nggak kenangan seperti apa sih yang terbesit dan paling berbekas dalam hati Nova? Tarik nafas dulu. Ya pernah kerja jadi kuli bangunan gitu ya. Kerjanya berat. Dan A tuh emang nggak pernah ngeluh kan. Jadi kita tuh nggak pernah tahu hal lagi dalam kondisi yang sulit atau enggak gitu. Cuma biasanya tuh bapak sih suka ngeh misalnya kok Ayus kayaknya nggak ngerokok gitu. Ayus nggak punya duit kali ya gitu. Tapi A tuh nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong gitu. Kalaupun ditanya sama bapak, Yus nggak ngerokok nih gitu, lagi nggak pengen gitu. Tapi padahal kita tuh tahu gitu, kayaknya A lagi nggak punya duit gitu. Tapi nggak pernah mau ngomong. Gitu. Demi adik-adiknya. Dia pernah jadi kuli bangunan. Wow. Ya, sosok menjadi tameng dalam keluarga yang enggak perlu diceritakan ke orang lain, cukup disimpan sendiri adalah sebuah hal yang sangat berat kalau menurut pribadi saya. Menjadi seorang kuli bangunan untuk adik-adiknya, rela enggak ngerokok, rela enggak mendapatkan kesenangan hatinya demi adik-adik itu sangat berat. Wow, dahsyat. Salut buat Ayus, masya Allah alaik. Semoga Allah ridho sama engkau. Terus itu berapa bulan kah atau berapa? Lama sih. Enggak kalau yang jadi kuli bangunan sih enggak lama. Cuman jadi biasanya A tuh karena kan A emang senengnya di musik. Dari dulu senengnya emang di musik, jadi konsentrasinya di musik aja. Fokus gitu. di musik, Iya. itu dia selingan aja. Nah, yang paling dekat sama Ayus di keluarga bersaudara ini siapa? Semua sih deket. Semua dekat. Nah, boleh tahu nggak masa kecilnya Mbak Nova dan yang lain sama Ayus gimana? Aku senengnya main hujan-hujanan. Jadi kalau
hujan-hujanan tuh kalau lagi hujan gitu ya, tuh seneng ngajak kita main hujan-hujanan gitu. Terus itu tuh kalau di rumah senengnya bikin mie rebus, tapi nggak mau sepiring sendiri-sendiri, maunya bikin mie rebus udah satu mangkok aja, makannya bareng-bareng di situ, ngumpul semua ngeriung gitu. Ya Allah. Senengnya gitu. Indah banget itu. Senengnya dari kecil begitu. Emang deket banget sama semua tuh, deket banget. Hal-hal yang selain mandi hujan, selain gue netes lagi mata gue. Selain mandi hujan, selain makan mie bareng, yang nggak bisa dilupain, keseruan. Kita tuh karena ini Bang, jadi tuh kan juga lulus SD mondok gitu, terus abis lulus Nova yang mondok gitu, jadi jadinya tuh jadi kayak kepisah-pisah gitu. Jadi terus AA juga kan lulus mondok udah yang langsung nyari kerjaan lah gitu, maksudnya ngapain aja lah, yang penting bisa dapat uang gitu buat sendiri gitu, biar nggak minta ke orang tua gitu. Oh jadi ganti-gantian nih ya. Yang satu mondok kelar, dua mondok, mondok dua kelar, tiga mondok. Iya. Masya Allah. Nah apa namanya, Bang Ayus pernah ini nggak? Pernah. Berarti dia tipikal orang yang curhat kepada adik-adik ya? Enggak. Introvert. Iya. Oke. Menurut Mbak Nova, wanita kuat itu gimana sih? Wanita yang kuat. Menurut Nova, wanita yang kuat tuh dia yang bisa terus berjalan meskipun banyak rintangan di depannya. Meski kadang suka mengeluh, tapi dia nggak akan berhenti, apalagi putar balik gitu. Dia akan tetap terus jalan. Contohnya gimana? Terus siapa contohnya? Aduh, ngasih contoh. Ya banyak lah wanita-wanita yang Nova nggak bisa sebutin gitu ya orangnya. Pokoknya banyak lah wanita yang dia banyak sekali masalah gitu di depannya, entah itu ekonomi atau masalah keluarga atau masalah yang lainnya gitu. Tapi dia akan tetap terus laluin itu. Dia nggak akan mengeluh apalagi putar balik, tapi dia biasanya dia akan mencari cara gimana supaya masalah yang lagi dia hadapin itu selesai gitu. Selesai meskipun sakit. Iya. Meskipun pahit. Iya. Itu wanita yang kuat. Iya. Oke. Wanita yang kuat adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan tawakal Allah mungkin ya. Ya kan? Semua harus disertai dengan Allah kan? Wa na'am. Jadi kalau kita berjalan sendiri, mungkin kita akan rapuh. Ketika kita berjalan dengan mengandalkan diri sendiri, kata Allah kita sombong. Tapi apa? Ketika banyak masalah, wanita yang kuat adalah makhluk yang halus, yang lembut, yang hatinya itu selalu banyak kebanyakan wanita itu gampang menangis, kayak barusan nangis. Wanita yang hatinya lembut, dia ketika bertafakur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpikir Allah ma'ana. La tahzan, alla takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah sama kita. Dan jangan sepele, wanita nangis, dia bukan menunjukkan kelemahannya, tapi menunjukkan kekuatannya. Justru apa? Wanita dia menangis itu karena udah nggak kuat lagi nahan. Udah bukan menunjukkan kelemahan, tapi menunjukkan kekuatan. Gue bisa nahan semuanya. Sekarang kita lihat di sosial media, perempuan nahan menstruasi sakit itu bukan main. Laki-laki dicoba teriak. Kemudian perempuan, wanita mengandung 9 bulan, menahan itu, kuat. Laki-laki disuruh nahan seminggu aja. Iya. Ya kan? Iya. Puyeng. Kemudian apa lagi? Ketika wanita, seorang istri sedih, dia dalam sendirinya. Ketika suaminya datang, dia jadi kuat. Beda sama suami. Suami kuat dalam sendirinya, ketika ketemu bininya, oh sayang. Betul gak? Iya. Betul. Itulah wanita ini dahsyat, wanita ini kuat. Jadi mereka yang
struggle, yang kuat. Yakin sih, saya yakin dalam diri mereka menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersandar kepada sebuah hal yang sementara sifatnya, yaitu kaca, itu kayu, kena hujan, kena badai, kena angin, kena topan, lapuk akan hancur. Kalau kita bersandar sama dia, nyandar sama dia, itu sandaran lapuk mudah hancur. Kita jatuh sakit. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah sama kita. Masya Allah. Mbak Nova, Ya. ada nggak pesan dari AA yang Mbak Nova masih ingat? Pesan AA tuh sedekah. Jadi AA tuh emang orangnya senang bersedekah. Jadi ngajarin ke adik-adiknya, lu pokoknya harus sering sedekah deh gitu. Sedekah Semampunya atau maksain kalau misalnya nggak ada harta bagaimana? Semampunya. Kadang kan kalau misalnya kita nggak punya harta, nggak tenaga gitu-gitu. Oh ya iya itu juga. Pokoknya intinya tuh berbuat baik kepada siapapun. Jangan suka pilih-pilih orang gitu. Udah berbuat baik mah berbuat baik aja. Nggak usah lihat dia siapa gitu. Allah. Wa anfiqum mimma razaqnakum. Jangan lupa apa kata Allah? Sedekahkanlah, keluarkanlah, infakkanlah apa yang telah Allah berikan kepada kalian, baik harta, baik tenaga, minimal senyum. Jadi ada kisah nih dulu. Ada kisah seorang laki-laki bersedekah. Si istri bilang, "Kamu jangan sedekah sama dia. Kenapa? Dia itu bohong. Pengemis ini bohong. Pengemis ini pura-pura kakinya buntung. Pengemis ini pura-pura cacat. Jangan kasih dia." Kata suaminya, "Apa? Loh, masalah dia bohong atau enggak itu bukan urusan kita." Iya setuju. Niat kita yang ngasih apa? Yang Allah lihat apa? Seberapa ringan tangan kita mengeluarkan uang dari dompet kita dan berikan kepada dia. Ya. Masalah bohong atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang Allah lihat apa? Niatnya kita. Gitu. Jadi kalau kita mau sedekah, sedekah kasih siapa aja. Iya. Mau siapa aja kasih. Namanya sedekah kan? Iya. Itulah hidup namanya hablum minallah hablum minannas. Urusan kita sama Allah ya udah sama Allah. Urusan misal kita sama manusia ya sama manusia siapa saja. Enggak mesti enggak mesti harus agama. Dulu. Iya. Ini orang gimana beneran enggak ya? Ini kelaparan, ini mati kelaparan apa enggak gitu? Enggak gitu. Iya. Kasih aja. Iya. Nah, ada lagi nih Mbak, nih kalau misalnya nih advice, bahasa advice apa ya? Masukan buat semuanya. Ini pengalaman pribadi. Jadi kalau kita pengen ada hajat itu butuh uang 100 juta. Ini kejadian gue deh, gue beneran. Iya. Gue butuh duit 70 juta. Hari Senin. Sementara hari Sabtu itu udah ditagih sama orang gitu kan. Ayo bayar dong ini kadang-kadang beli sesuatu. Waduh 70 juta gimana nih? Ketemu seorang guru, dia bilang apa? Niatnya ketemu guru, dia minjem duit. Dia bilang dia apa? Lu minjem duit, gue miskin, kata gitu. Gue miskin. Walhasil dia bilang apa? Udah lu punya duit ya? Butuhnya berapa? Butuh 70 juta. Lu punya duit gak 7 juta? Aduh gak punya. Terus ada duit 700.000? Kagak punya. 70.000? Kagak punya. Beneran miskin lu ya, kata gitu. Berapa yang ada? 7.000. Nah itu ada. Udah sekarang lu buang tuh duit. Sedekahin. Kepada siapa? Kepada siapa yang kita kehendaki. Artinya apa? Hati kita kayak ketemu nih orang, gue klik nih hati sama dia. 7.000 kasih dia. Bodoh amat. Demi Allah. Ketika setelah buang duit 7.000 perak, balik ke rumah tidur. Subuh ditelepon sama saudara. Assalamualaikum. Salam. Subuhan. Iya. Vi, ini nih mau ngabarin, butuh uang gak, kata dia. Ini ada duit gak kepake. Wah, Masya Allah. 70 juta. Subuhnya. Masya Allah. Itulah benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekahkanlah atau pinjamkanlah kepada Allah, maka Allah akan ganti berkali lipat. Hal sedekah. Inilah sedekah. Kalau kita pengen kaya, pengen gak dapat musibah, pengen jauh dari bala, pengen jauh dari
humum itu kegelisahan, maka bersedekahlah. Masya Allah. Oke, Manova mau nanya dong. Ya. Kan Ayus dulu punya istri namanya Mbak Riri. Ya. Iya. Pengen tahu sedekat apa Manova sama Mbak Riri? Deket banget. Deketnya tuh kayak sebelum Nova nikah kan karena masih tinggal sama orang tua. Jadi kalau deketnya gini nih, awal deketnya. Jadi awal deketnya itu Nova kan dulu satu pondok sama Kak Riri. Jadi satu kamar, jadi makan bareng. Jadi udah tahu banget nih Kak Riri tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Karena 3 tahun di pondok gitu. Terus pas udah sama-sama lulus juga kita kan pernah dagang bareng nih. Jadi belanja dagangan bareng, nanti ngejualin bareng. Berarti dengan kata lain sahabatan. Sahabatan atau enggak ya, karena waktu itu kan kayak udah nganggap dia kakak ipar gitu, nih adik ipar gitu, jadi padahal belum nikah tapi kayak udah nganggap kayak gitu. Oh berarti udah sinyal kesana itu udah ada gitu. Iya. Oke. Gitu, jadi emang deket banget lah. Apa-apa tuh kalau mau ngapa-ngapain juga ngajaknya Kak Riri juga gitu, kalau mau ngapa-ngapain ajaknya Nova gitu. Berarti saling nyaman dan saling apa ya, saling udah convert satu sama lain gitu kan. Iya, ya? banget. Cerita apapun itu kalian saling terbuka. Iya. Wow. Dan ketika masalah kemarin dukungan seperti apa yang diberikan sama? Kalau masalah apapun sih enggak semuanya banget ya. Oh, enggak semuanya banget. Jadi kayak pas kalau udah nikah nih ya, kalau masalah keluarga sebenarnya kita nggak curhat sebenarnya gitu, nggak curhat kalau masalah keluarga. Cuma karena pas kemarin Kak Riri udah mulai rapuh aja gitu, jadi barulah curhat gitu. Sebenarnya kalau masalah-masalah keluarga kita nggak ada yang curhat sih. Nggak ada yang curhat karena gimana pun juga masalah keluarga aib gitu kan. Iya, gitu. Masya Allah. Itu karena mungkin saat itu Kak Riri butuh support kan gitu. Karena dia bingung mau kemana. Iya gitu. Iya. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah tampung masalah itu sendirian. Kalau kau tidak ada percaya dengan orang, maka ceritakan masalahmu dengan Allah. Lalu bagaimana Allah balas pembicaraanmu? Maka buka Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang kau percaya, ada yang kau amanahkan orang, maka sharing dan minta nasihat kepada dia untuk menguatkanmu dalam melangkah. Jadi menurut Manova, Mbak Riri orang yang kuat? Kuat. Banget. Lebih kuat dari Nova. Masa? Iya, kuat banget. Gak kuatnya kenapa? Sekarang aja tuh Kak Riri kalau mengulik gitu ya, kalau lagi mengulik tuh masa lalu, ya yang nangis Nova. Kak Riri mah udah, ih lu ngapain nangis sih, udah sih jangan nangis gitu. Ya udahlah gitu. Jadi Kak Riri lebih kuat dari Nova gitu. Iya. Ketika mendengar hal-hal begitu, yang ngedrop Nova duluan nih. Justru yang ngedrop Nova. Karena mikir, ini orang begini loh gitu kali ya. Ya. Mungkin ada nggak yang mau Nova sampaikan ke wanita-wanita di luar sana? Yang mau disampaikan mungkin siapapun itu ya yang sedang ada masalah gitu ya. Yang mau Nova sampaikan ke wanita di luar sana, apapun masalahnya, jangan pernah merasa sendiri. Bergantung aja sama Allah. Curhat dulu sama Allah. Nanti Allah yang turun tangan gitu. Nanti ada aja jalannya gitu. Jangan tiba-tiba langsung menyerah gitu. Jangan tiba-tiba langsung menyerah, atau jangan tiba-tiba langsung cerita ke orang, karena kita kan nggak tahu ya orang tuh seperti apa gitu. Tapi saat kita punya masalah, kita curhat aja dulu ke Allah gitu. Nanti tanpa kita sadar Allah ngasih jalannya sendiri gitu, harus gimana gitu. Betul. Kalau kita di Bikers Dakwah itu ada namanya terapi Quran. Terapi Quran itu curhat sama Allah langsung. Dan langsung Allah balas pada saat itu juga. Di sini siapa yang udah terapi Quran? Udah semua ya? Udah semua. Mereka udah semua terapi Quran dan langsung Allah balas jawabannya, dan itu worth it. Artinya apa? Ketika kita kembalikan kepada Allah, itu mencoba untuk ikhlas. Nah,
kembali ku tanyakan lagi nih. Menurut Nova ikhlas itu apa? Nah ini Nova lagi belajar ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas menurut Nova menerima dan tidak mengingatnya lagi. Menerima, menerima, dan kan diterima. Gimana nggak diingat? Enggak, kayak misalnya kita buang sesuatu nih. Kita buang sesuatu nih, udah kita buang, ya udah kan, udah jangan diingat gitu. Itu kan buang ya. Oke. Enggak maksudnya. Menerima keadaan maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Tapi jangan diingat-ingat yang nggak enaknya gitu. Ya udah let it go. Saya dapat ini. Oh ya udah, emang dapatnya ini, emang Allah mau kasih ini, ya udah terima. Itu dia. Ikhlas adalah seperti surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas tidak ada satu kata pun menyebutkan kata ikhlas. Yang disebutkan Allah, Allah, Allah. Jadi apa? Ikhlas itu adalah kembalikan semua kepada Allah. Dalam Al-Ikhlas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isinya Allah, enggak ada ikhlas di situ. Iya. Maka kita kembalikan. Kalau ikhlas itu apa? Kembalikan semua kepada Allah. Tutup telingamu, tutup matamu, serahkan semua secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya agar apa? Biar Allah yang tadi dibilang tadi, biar Allah yang turun tangan, biar Allah yang gerakkan semua. Ya Rab, hamba terima ini, seandaikan hal ini hamba terima, ya Allah, hamba dapatkan ini, hamba ridha. Yang penting apa? Allah ridha kepada hamba. Iya. Yang penting Allah ridha, yang kita harapkan Allah ridha. Iya. Mau itu gimana pun, mau itu sepahit apapun, terima. Iya. Karena ini ketentuannya Allah. Iya. Ini maunya Allah. Iya. Kalau ini asbab, penyebab Allah ridha, pahit, terima gak kita? Terima. Pahit, nggak masalah, karena Allah ridha di situ. Iya. Yang bikin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nggak terbakar api itu apa? Allah ridha. Allah ridha. Ketika api membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah ridha di situ, apinya nggak panas. Oh, kita juga begitu. Ketika pahit yang kita alami sekarang sakit, tapi ketika Allah ridha, kesakitan itu akan berubah menjadi kesehatan, kepahitan itu akan berubah menjadi kemanisan. Manis jadinya. Manis karena apa? Karena Allah ridha. Maka kita harus belajar namanya ikhlas sekarang. Jangan pernah katakan, oh aku ikhlas kok, berarti kau belum ikhlas. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas tidak menyebutkan kata ikhlas dalamnya. Jangan katakan aku ikhlas, tapi apa? La ilaha illallah. Gitu. Aman, Mbak? Iya. Iya baik. Ya Allah, jadi buat perempuan-perempuan sana, being strong. Ingat siapapun itu, kita jangan ambil kesimpulan atau menyimpulkan atau judgment kepada sesuatu atau pada seseorang dari luarnya aja. Kita nggak tahu dalamnya, kita nggak tahu isinya, kita nggak tahu apa yang mereka alami. Ketika ada orang masalah, jangan kau tiba-tiba merasa paling pintar, tiba-tiba merasa paling benar, mengatakan bahwa oh fulan salah, jelas dia salah. Tapi ketika kita di posisi itu, kita lebih parah. Bahwa ini semua apa? Ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, pahit ya Allah hamba terima, hamba kembalikan kepada Engkau ya Allah. Yang penting Allah ridha dengan hamba dan hamba mendapatkan takdir yang indah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa jadi kalau bisa takdir indah? Kenapa? Ketika kita ridha kepada Allah, kita mendapatkan takdir indah karena Allah ridha kepada kita. Yang tadi pahit jadi manis. Sekarang si Mbak Riri sibuk apa? Lagi ada usaha baru kan, lagi bangun usaha. Lebih kuat kan sekarang dia? Iya. Keindahan itu, kelempangan hati itu yang mahal pembelajarannya. Tapi ala kulli hal, alla takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dan kita harus mensyukuri segala kejadian yang manis, apalagi pahit dalam kehidupan. Karena ujian adalah obat dari kepahitan yang kita dapatkan. Kesehatan, kepahitan yang kita dapatkan itu adalah kesehatan. Jadi
teruslah bersyukur kepada Allah, teruslah gantungkan dirimu kepada Allah, terus harapkan, hadapkan, arahkan hati dan pikiranmu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Nova, makasih banyak. Ya, mungkin sekali lagi mau ada ini enggak, mau ada satu kata-kata yang buat mereka semua, buat para penonton bid'ah? Apa dong? Apa aja. Tuh. Maksud itu ya? Apa ya? Baik dari Mbak Nova ke AA atau apa pelajaran ke Mbak Riri juga, apapun itu, silakan. Paling ini aja sih, karena sekarang tuh kan banyak banget orang yang jadi merasa dirinya paling benar gitu kan, menyalahkan orang lain karena satu kesalahannya itu gitu. Yeah. Tapi sadar deh, sebenarnya kita semua juga punya salah gitu. Jadi saat mereka salah, kita nggak harus menghakimi mereka gitu. Toh kita juga punya salah gitu. Yes. Pasti ada baiknya kok di diri mereka gitu. Yes. Yang kita tidak tahu dan yang mereka juga tidak pernah menceritakan kalau mereka tuh sebenarnya ada baiknya loh gitu. Ya, insyaallah. Jadi emang ketika ada orang bikin salah, jangan kau ketawain atau kau hinakan mereka bikin salah. Kenapa? Suatu saat orang yang kau ketawain, orang yang kau hinakan, orang yang kau cemooh itu, kau akan di posisi itu dan kau akan lebih buruk dari itu. Dan ingat, mereka yang punya kesalahan pasti punya kebaikan. Iya. Jangan judge mereka. La tudzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau judge manusia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang lebih baik di antara kita, di antara hambanya. Jadi jangan pernah kau mengatakan dirimu paling suci. Jangan pernah mengatakan dirimu paling hebat, paling bersih, gak pernah maksiat. Semua kita ahli maksiat. Iya. Hai, semua kita pernah bikin dosa. Iya. Permasalahannya mau gak kita kembali kepada Allah, itu dah masalahnya. Iya. Udahlah, kita sama ahli maksiat, jangan saling menghujat. Ayo coba kita masing-masing saling maafkan, menerima saling kekurangan. Oh ya fulan begini, ya sudah kita maafin. Oh fulanah begini, ya sudah kita maafin. Karena maafkan adalah kunci bahagia dan step atau langkah untuk ikhlas. Masya Allah, makasih banyak Mbak Nova sekali lagi. Sehat-sehat, salam berkeluarga, salam buat suami di situ lagi main handphone. Salam buat Ayus kalau ketemu. Iya, insya Allah. Mungkin bisa kolaborasi musik. Iya. Makasih juga buat Bikers Dakwah Store. Makasih buat Bikers Dakwah, apalagi makasih kita buat sponsor lainnya. Banyak ya sponsor. Nantikan warung kita, itu dia. Nantiin warung kita akan bikin warung di jalan apa namanya? Apa sih jalan apa namanya? Jalan Amil, Warung Buncit, Jakarta Selatan. Kita akan namanya warung namanya apa? Tungguin aja. Pokoknya sekarang nih syutingnya di warung yang baru ini. Doain semoga lancar, doain semoga tempatnya ramai, bisa jadi tempat silaturahmi, tempat ngopi bareng, tempat COD, tempat nyari jodoh. Sekali lagi Mbak Nova, makasih banyak, sehat-sehat. Makasih atas ilmu dan masukannya, jazakumullah khair. Saya Alfi Alfani dan Nova pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah, bicara tentang hidayah. Bikers Dakwah, bukan dipukul. Bikers Dakwah.